Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi dengan NIM 1042200027. Dan saya Sri Muhammad Solihin dengan NIM 104220036. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang ijma, yang mana ijma itu ada dalam salah satu pembahasan usul fikih. Oke, Mas Yapi, untuk pengertian ijma ini masih belum paham. Pengertian ijma ini seperti apa? Menurut yang telah saya pahami, jadi ijma itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu berasal dari kata al-azmu, yang kedua berasal dari kata ittifaq. Yang pertama azm atau menyengaja, yang kedua ittifaq atau sepakat. Menurut pengertian secara istilah, itu ijma itu merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum, yang mana itu ketika setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Untuk pengertian ijma berarti seperti itu. Bagaimana ya? Kemudian yang belum terlalu saya pahami itu terkait masalah dasar-dasar dari ijma. Apa atau dasar-dasar dari ijma itu? Oke. Jadi ini Mas Hafiz, dalam dasar hukum ijma itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua itu hadis, dan yang ketiga itu adalah akal pikir. Nah, kenapa kok di sini kok adanya akal pikir? Karena kita melihat dari judul sendiri, ijma itu adalah sebuah kumpulan atau musyawarah. Jadi ketika musyawarah itu kan pasti mengeluarkan pendapat atau akal pikir dari setiap orang yang mengikuti musyawarah tersebut. Gitu. Mungkin Mas Yapi untuk dasar hukum ijma. Jadi selanjutnya yaitu rukun ijma itu kan. Untuk rukun ijma sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan, maksudnya menetapkan hukum peristiwa. Jadi ketika ada peristiwa di situ harus ada mujtahid. Nah, nek semisal yang pernah itu terjadi peristiwa, mujtahidnya tidak ada di tempat, maka tentu itu belum tentu diarani dengan ijma. Oke Mas Yafi, untuk rukun ijma yang kedua yaitu adalah kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid yang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi di dasar hukum yang ketiga itu adalah dasar hukum akal pikir. Jadi kan pada terjadinya itu kan harus melalui musyawarah. Dan apabila kesepakatan itu tidak terjadi, maksudnya hanya satu orang yang berpendapat tidak sependapat dengan yang lainnya, maka itu belum tentu dinamai dengan ijma. Jadi itu belum masuk ke taraf ijma. Nah, jadi ijma yang demikian itu belum dapat dijadikan sebagai hujah. Jadi ketika para mujtahid itu tidak sependapat dengan yang lainnya, berarti belum tentu ijma itu dijadikan sebagai hujah. Ya mungkin untuk Mas Yapi, dasar hukum karo rukun itu memang mungkin saya pahamnya segitu, sampai situ. Ada beberapa pembahasan lagi yang belum saya paham itu terbentuknya. Jadi terbentuk dan yang berhak membuat ijma ini siapa toh? Jadi awal terbentuk ijma ini kayak apa toh? Kok bisa adanya ijma, dan awal terbentuknya ijma itu kayak apa? Kuwi orang paham kok sejarah kok bisa adanya ijma. Padahal kan sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis. Padahal sudah genah, pasti kan adanya hukum syariat itu pasti kan diambil dari Al-Quran dan hadis. Kenapa kok harus ada ijma? Ya, ijma ulama dan sebagainya. Ijma itu biasanya dibentuk oleh para mujtahid. Nah,
tidak sembarang mujtahid yang bisa menentukan atau berhak membuat ijma. Menurut jumhur ulama itu yang boleh membuat ijma atau yang berhak membuat ijma itu adalah ulama selain dari ahli khawarij, qadariyah dan lain-lainnya. Jadi untuk mujtahid yang dari golongan khawarij atau ahlul bid'ah itu tidak dikategorikan dari seorang yang berhak untuk berijtihad atau orang yang berhak untuk membuat ijma. Tetapi untuk yang lain dari golongan tersebut itu dikategorikan. Dan spesifikasi dari hal tersebut, ada ulama yang mengatakan bahwasannya ulama itu bisa membuat ijma manakala ulama itu berkompeten dalam bidang fikih, kemudian masalah-masalah waqi' atau masalah-masalah yang terjadi serta penggalian hukum dari hal tersebut. Jadi terbentuknya dan yang berhak membuat ijma itu ya Orang-orang tertentu, bukan ya orang-orang kabeh iso gawe ijma ora iso. dia kriteria tertentu. Nah, mungkin itu. Nah, untuk yang selanjutnya yang masih saya belum terlalu paham itu terkait dengan macam-macamnya ijma. Apa to macam-macamnya ijma? Enek piro to macam-macam ijma ini? Monggo Mas Asri menawa sampean iso didiskusikan bareng-bareng. Raiso, jadi aku raiso ya. Mungkin nek sepengetahuanku seperti yang ada di dalam keterangan-keterangan dalam kitab itu ada macam-macam ijma. Yang pertama itu macam-macam ijma yang ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi sesuatu. Ditinjau dari segi yakin atau tidak yakin sesuatu ijma. Nah, yang pertama itu adalah ijma qad'i. Apa? Yang pertama itu adalah ijma qad'i. Ijma qad'i yang pertama. Jadi ijma qad'i itu adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa adanya bantahan di antara mereka. Jadi wis sepakat, ya ono bantahan, wis kabeh sepakat ngono lho. Kabeh sepakat. Ora ono sing bantah, ora ono sing nyangkal. Wis kabeh setuju misalnya awakmu duwe pendapat iki, kabeh ulama itu nyepakati, ora ono sing bantah, ora ono sing nyangkal semua itu. Itu dinamai dengan ijma qad'i. Dan yang kedua itu adalah ijma dzanni. Jadi ijma dzanni itu adalah hukum yang dihasilkan ijma itu dzanni. Masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad. Berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Nah, untuk macam-macam ijma yang selanjutnya yaitu adalah ditinjau dari segi cara terjadinya. Jadi kan seperti yang sebelumnya kan ada peristiwa. Jadi termasuk dalam rukun-rukun ijma itu kan bahwasanya kenapa kok di sini terdapat macam-macam ijma yang ditinjau dari segi cara terjadinya tadi, karena para ulama, para mujtahid itu kan berijma atau bermusyawarah ya kan ketika terjadinya peristiwa, ketika terjadinya sesuatu. Yang pertama yaitu adalah ijma bayani. Di ijma bayani itu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan maupun tulisan. Jadi tegas. Jadi para mujtahid, baik dari ucapan maupun tulisan, dia tegas, jelas, menyatakan tegas dan jelas. Yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, yang namanya ijma sukuti. Tapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah ditentukan
mujtahid lain yang hidup di masanya. Jadi kur meneng tok ae. Sepakat. Angin sepakat. Nah, untuk macam-macam ijma selanjutnya itu macam-macam ijma yang ditinjau dari masa terjadinya. Jadi masa terjadinya seperti toh ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada zaman itu. Nah, itu ijma yang dinamai dengan ijma Khulafaur Rasyidin, yaitu ijma yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali. Itu yang dinamai dengan ijma Khulafaur Rasyidin. Yang selanjutnya itu adalah ijma Syaikhon. Untuk ijma Syaikhon itu adalah ijma yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Syaikhon di wong loro, dua guru. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam ijma yang ditinjau dari masa terjadinya. Waktu nih, kapan toh? Yang pertama itu ijma al-Madinah. Jadi ijma al-Madinah itu adalah ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Untuk ijma Madinah ya, itu menjadi salah satu sumber hukum Islam. Jadi rata-rata ijma dari Madinah. Dan tapi untuk sing saka ijma Kufah sendiri itu hanya terkhusus untuk madhab Hanafi, Toktil. Jadi Imam Hanifah. Jadi untuk selain itu rata-rata ini sumber hukum itu nih Madinah. Selanjutnya itu adalah objek. Aku sekalian apa sih ngomong tentang objek ijma atau sasaran ijma. Biar dipahami benar. Jadi kok iso ana ijma iki apa toh? Jadi objek ijma itu adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhur. Apa ibadah ghairu mahdhur? Itu ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah. Amalan ini berarti. Iya, kayak muamalah, kayak bidang masyarakatan atau hal-hal yang lain kayak sosial. Pokoknya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi, tapi tidak ada dasarnya yang jero Al-Quran atau hadis. Jadi, ya mau objek ijma atau sasaran ijma itu seperti itu. Ukara atau peristiwa sing enek ning apa Al-Quran dan hadis. Itu objek ijma. Oke, mungkin dari kami membahas tentang ijma hanya sampai sekian. Apabila ada kurang dan salah dari kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.